Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rafi'id darajat wa wadi'il barakat wa muqilul atharat. Wa rabbina fil hayati wal mamat. Wassalatu wassalamu ala man khutimat bi risalatihi risalat wa farihat بمولده الأرض والسماوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menikmati Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya syahrun azim, bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul nuzulil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul siyam, bulan puasa. Syahrul qiyam, bulan dilaksanakan qiyamul lail. Syahrul sabr, bulan kesabaran. Syahrul muasat, bulan solidaritas dan santunan. Syahrun yasdadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana rezeki orang-orang yang beriman ditambahkan. Dan bulan dilipat gandakannya pahala. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan Ramadan. Namun anehnya, tidak semua umat Islam menyambutnya dengan baik. Sehingga berusaha seoptimal mungkin untuk meraih semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Bermacam-macam sikap orang terhadap Ramadan. Paling tidak ada 3 kelompok orang Muslim dalam berinteraksi dengan Ramadan ini. Kelompok yang pertama, orang yang menganggap kedatangan bulan Ramadan merupakan beban berat. Sehingga ia berharap Ramadan segera berlalu. Nah, orang yang seperti ini, ketika nanti keluar dari madrasah Ramadan, dia keluar dengan tanpa meninggalkan pengaruh positif sama sekali. Kemudian kelompok yang kedua. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang merasakan kemuliaan Ramadan. Sehingga ia berusaha keras untuk melaksanakan semaksimal mungkin amalan-amalan ketaatan. Sehingga ia berusaha menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyak. Melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Melaksanakan berbagai amalan dan mendekatkan diri kepada Allah sebanyak-banyaknya. Namun sayangnya, orang yang kelompok ini tanpa memperhatikan kehadiran hati dalam setiap aktivitasnya. Jadi, aktivitasnya itu kosong dari hatinya. Dia hanya melaksanakan semua yang banyak tadi itu dengan hati yang kosong. Hasilnya apa? Mereka berinteraksi dengan semua sarana tadi, seperti tilawah, sedekah, sholat, dan seterusnya, seakan-akan ia adalah tujuan utamanya. Dan tidak melihatnya sebagai sarana
yang mengantarkan kepada tujuan yang hakiki dari puasa, yaitu takwa. Dengan demikian, mereka merasakan pengaruh positifnya di hati mereka. Namun, pengaruh itu segera berlalu dan hilang dengan kepergian Ramadan. Karena apa? Karena kehadiran hati tidak mereka ikutkan dalam semua kegiatan tadi, semua aktivitas tadi. Sehingga Ramadan pergi, hatinya juga tidak berpegang sama sekali dengan Ramadan. Ini kelompok yang kedua. Sedangkan ada kelompok yang ketiga. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Ramadan adalah kesempatan yang sangat jarang datangnya. Kenapa? Karena hanya 1 tahun sekali. Tidak setiap saat datang. Hanya 1 tahun sekali. Sehingga ia jadikan Ramadan itu sarana untuk menghidupkan hatinya dulu. Dari tidurnya. Dan menyalakan api ketakwaan. Dan menyalakan bara keimanannya. Mereka bukan hanya sekedar melaksanakan ritual. Tapi mereka melihat tujuan daripada puasa dalam Al-Quran adalah dalam rangka untuk mendapatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian mendapatkan takwa. Dan takwa itulah ternyata tujuan daripada ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dan sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Sehingga puasa Ramadan itu sarana yang harus diambil. Semua kegiatan Ramadan itu sarana yang harus diambil, tapi bukan hanya sekedar untuk dilaksanakan, tapi ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu apa? Takwa tadi. Sehingga hasil yang akan didapatkan oleh orang kelompok 3 ini, Ramadan menghidupkan takwa. Takwa itu kemudian menjadi bahan bakar yang menyalakan semangat ibadah dan amalnya sepanjang tahun hingga ajal menjemputnya. Sehingga apa yang terjadi? Takwa itu mempengaruhi hatinya. Yang akan menjadikan hati ini selalu bersih. Qalbun salim. Takwa itu juga mempengaruhi otaknya. Yang akan menjadikan otak yang bersih. Uqulun nayyirah. Dan akhirnya nanti melahirkan otak yang bersih itu fikrah Islamiyah atau pemikiran yang Islami. Juga takwa itu akan mempengaruhi jasadnya dan fisiknya. Yang terus dia jaga, terus dia rawat, sehingga menjadi jasad yang sehat, jasad yang kuat untuk melaksanakan berbagai amal soleh tanpa kena lelah. Kemudian juga takwa itu mempengaruhi komunikasi sosialnya, sehingga menjadi orang yang memberi pengaruh positif pada lingkungannya. Sehingga memberi manfaat kepada orang banyak. Itulah yang akan terjadi ketika seorang muslim yang ketiga tadi itu sebagai sarana untuk membangkitkan takwa. Dan takwa ini menjadi bahan bakar bagi dirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah sikap orang-orang muslim ketika datang Ramadan. Sikap yang pertama, dia sedih dengan datangnya Ramadan. Sehingga keluar dari madrasah Ramadan
dengan tanpa bekas. Yang kedua, orang yang gembira dengan datangnya Ramadan. Membuat kegiatan sebanyak-banyaknya. Beraktivitas sebanyak-banyaknya. Membuat target sebanyak-banyaknya. Semua amaliyah tadi tanpa kehadiran hatinya. Sehingga Ramadan itu hatinya hanya hadir ketika Ramadan ada. Ketika Ramadan pergi, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi yang ketiga adalah ketika seorang menjadikan Ramadan itu sebagai sarana dan ibadah-ibadah Ramadan itu sebagai sarana yang harus dilaksanakan, tapi targetnya adalah takwa, bukan hanya sekedar aktivitas. Yang ini nanti akan menjadikan takwa itu mempengaruhi hatinya sehingga melahirkan qalbun salim. Dan pengaruhi otaknya sehingga menjadi uqulun nayyirah, otak yang cerdas. Sehingga keluar dari otaknya pemikiran yang islami atau fikih islami. Takwa itu juga mengaruhi fisiknya, sehingga dia akan jaga fisiknya agar tetap sehat, tetap kuat untuk melaksanakan ibadah sepanjang hidupnya semaksimal mungkin, agar kuat beribadah. Dan takwa itu juga akan mengaruhi komunikasi sosialnya, sehingga kehadirannya memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Kita menginginkan menjadi orang yang dalam golongan ketiga. Sehingga kebaikan, keutamaan Ramadan menjadi bekal hidup kita sepanjang hayat. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.